Coba kita hisap lagi perubahan apa yang kita rasakan dalam diri kita. Apakah tadi bertambah keikhlasan kita, bertambah kesabaran kita, semakin baik tidak akhlak kita? Kalau semakin baik, semakin bagus, berarti berhasil Ramadan itu. Bertambah ketaatan kita kepada Allah, berarti berhasil Ramadan. Kalau semakin berkurang ibadahnya, berarti gagal Ramadan itu. Kalau mulutnya tidak berubah menjadi yang lebih baik, berarti gagal Ramadan itu. Yang ketiga, apalagi membuat manusia sombong, ziyadatul ibadah, bertambah ibadah, bertambah ketaatannya kepada Allah. Mentang-mentang makin taat selalu meremehkan orang. Menengok si bola tusan siap. Kenapa? Takut aku nanti kalau mati itu tak cemana itu. Sembahyang yang payah udah tua, sholat sunat pun tak mau. Kalau aku mudah-mudahan lah. Sekarang ni memang kalau duha tak pernah tinggal aku. Makanya aku selama subuh tak ulang, suruh sampai suruh. Nanti habis itu terus pulang aku duha. Nanti zuhur qobliyah ba'diyah tak tinggal terus. Baru tahajud mudah-mudahan lah. Lapar aku buat. Kalau si Quran itu tak pernah aku tengok. Kenapa? Karena sifat sombong ini efeknya nanti bisa pada waktu kita syakarat. Orang yang sombong itu payah matinya. Hati-hatilah. Aku waktu malam takbiran itu adalah ibu-ibu mau meninggal dunia. Dipanggil aku ke rumah sama keluarganya. Ustaz tolong dulu tengokkan mama kami. Kenapa rupanya? Udah agak lain napasnya aku tengok. Kami tengok, memang baru pulang opname. Aku bingung, aku apa pikir adik. Tapi karena disuruh datang lagi, aku tengok memang mogok-mogok. Aku tengok, aku peganglah jempolnya. Masih hangat nih bokong. Apalah sok pandi-pandi lah, malah tak tahu ya saya jempol masih hangat, aku bilang masih lama nih. Iya Pak, tapi kok agak lain napasnya. Udah, yang penting kita talkinkan lah, jangan lepas. Talkin lah, la ilaha illallah. Mula-mula ragu aku mentalkinkannya. Ragunya bukan maaf Bapak Ibu, minta ampun dilapangkan Allah lah kuburnya. Biasanya orang yang kalau sudah sakit, opname, kalau kita aja pun tak gosok gigi, kurasa uap kita bau, kurasa. Ini 8 hari dia opname, tak ada gosok gigi, tapi abekan ku dekati, harum aroma mulut itu. Terkejut aku. Kok wangi mulut ibu ni, pikir jawab. Mau dimuskan, harum. Mak makin semangat aku mentalkinkan orang wangi pula. Talkinkan, kalau ini kan makin lambat. Berhasil talkin nih, dikeratik pula talkinkan lagi, talkinkan terus. Ingat ya Bu, Allah terus, Allah. Lama-lama ditariknya kuat. Kupikir dah lewat tengah mulutnya. Banyak belum rupanya. Lamin, tarik lagi, gitu juga makin lambat. Belum, tarikan ketiga baru selesai. Tariknya panjang. Berkeluaranlah air dari mulutnya, dari hidungnya berkeluaran. Habis kan berkeluaran terus mulutnya terkatup, matanya pun terkatup. Kayak AC dimatikan. Terus berkatup matanya lewat. Atin mati ibu ni pikir itu. Biasanya kalau orang mati sakarat itu ruhnya ditarik ke atas, biasanya matanya mendoli itu gini. Ini tidak, ada kan selesai, cantik matinya pas malam takbiran. Kita tak tahu ini nanti. Ada anak muda ku tengok orangnya taatnya luar biasa. Masjid menjadi rumah kedua setelah rumahnya. Al-Quran menjadi hiasan dalam hidupnya. Maaf, karena kesolehannya itu, pakaiannya biasa, pakaian orang-orang soleh lah. 3 hari dia sakit, terbaring di tempat tidurnya. Datanglah kami berkunjung menengok dia sakit.
Habis kan kami datang, itu juga tariknya lewat, mencerut dari duburnya ini kotoran. Artinya apa? Menurut pandangan awak dia orang yang taat, orang yang soleh, tapi juga begitu beratnya ketika ruh itu dilepaskan dari badannya. Jadi ada yang keluar kotoran dari mulutnya, ada yang keluar cairan dari duburnya. Bapak Ibu pilih yang mana? Tak ada yang tahu kita ini. Makanya sifat sombong itu bisa saja menjadi penghalang orang meninggal dunia lama matinya. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hilangkan sombong itu. Tak ada arti kesombongan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita selesaikan, yang mau kita tinggalkan lagi sebelum kita mati apa? Dosa-dosa kita kepada orang lain. Makanya jangan malu untuk meminta izin, minta maaf kepada orang. Kita tak tahu yang kita ucapkan itu bisa menyinggung orang, yang kita sampaikan itu bisa menyakitkan hati orang. Tak tahu gitu. Apalagi udah tua-tua kita ini, jangan banyak menyimpan. Udah tua, jangan banyak menyimpan, lepaskan aja semuanya. Alah, udahlah, itu tak sengaja itu, udah. Awak menyimpan dua tua-tua, saraf otak kita ini sudah tak sanggup lagi menampung yang begitu-gitu. Akhirnya itu yang membuat stroke. Udah tua, awak terakhir stroke. Bukan menikmati masa tua, menikmati penyakit di hari tua. Nikmati aja udah tua. Kalau ada orang yang ganti-ganti, alah, udahlah, ikhlaskan saja, maafkan saya. Enak hidupnya, ada duit jalan-jalan, tau, pergi represi, pergi ke sana, pergi kemari. Jangan ditahan, duit banyak di bank, mati sama orang menikmati. Pergi jalan-jalan ke IC Journey. Jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, awak udah tua, capek mencari duit tua, waktu muda tuh bikin kumpul-kumpul di bank duit tuh. Habis kan tua di rumah jadi buku. Habis kan ada masalah, pikirkan terakhir. Kamar mandi terpeleset tuh stroke terus. Kenapa awak stroke? Kenapa terpeleset di kamar mandi? Kamar mandi juga disalahkan, padahal karena pikirannya tak bersih. Akhirnya hidup ini enjoy saja. Mengaji ini pun siapapun ustadznya enjoy aja, jangan aku kalau sudah sekolah itu naik masuk tak kenapa lah, tak ada suruh. Jangan, ustadz pun disalahkan. Salat tarawih begitu, aku kalau sebulan tuh imam tak kenapa lah, tak ada khusyuk bersembahyang. Jangan, bersihkan aja semuanya. Apalagi sesama kita ini, tak tahu kita ini salah dan dosa kita ini. Jadi kalau ada cepat bersihkan semuanya itu, salam-salaman, habis sholat salam-salam. Makanya rugi orang yang habis sholat itu langsung pulang, tak bersalaman, rugi itu. Awak tak tahu macam mana di samping awak. Allahu Akbar, habis lain bau kawan juga. Habis selesai, izin Pak ya, izin Pak. Selesai habis dia sama-sama ya. Selesai. Ini habis kan pulang. Kenapa? Bau kali waktu. Tak selesai. Itulah untungnya awak habis salam, salatu salam-salam. Untung itu. Dua yang harus dihilangkan. Yang ketiga yang mau kita hilangkan sebelum kita mati ini apa? Ad-dain, hutang. Maka jangan banyak berhutang hidup ini. Karena hutang ini bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat. Orang yang mati syahid lam ya'radu wa lam yuhasabu qila dukhulul jannah. Tidak ada halangan, tidak ada hisab, masuk surga illa dain, kecuali punya hutang. Kalau ada hutangnya terhalang dulu. Makanya kita ini pun hati-hati. Makanya mengangsur-ngangsur itu pun ibu-ibu kurang-kurangilah mengangsur-ngangsur. Ya, kalau tak perlu tak usah, jangan dipaksakan. Hidup ini murah, cuma gaya hidup yang mahal. Murahnya hidup ini. Ikan gombung itu berapa lah sekilo? Tapi ketika makan di rumah makan dah berapa harganya itu? Sekarang yang mahal gayanya, bukan gombungnya yang mahal, gayanya itu. Duduk awak di rumah makan semua gaya, ikan panggang, ikan nila panggang, awak kan bayar 300. Udah berapa kilo boros itu? Ini gaya yang mahal. Makanya kita tidak usah bergaya-gaya kali. Waktu hari raya itu bukan tahu bagi THR, kumpul. Habis kan Sulawesi pulang ambil koyok, tempel, pak.
Mikirkan angsuran kereta bayar, angsuran rumah bayar, poning kepala. Anak mau bayar uang kuliah, tapi gayanya bagi THR, mau joget pula lagi itu macam orang Yahudi itu joget-joget. Menyalah-nyalah kita. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak usah diikuti gaya hidup ini, hancur. Kalau diikuti dunia ini, tak ada habisnya, tak ada cukupnya dunia ini. Santai-santai aja hidup ini. Jadi jangan banyak berutang. Nanti urusan utang ini membuat awak terhayat masuk surga. Banyak pun amal ibadah kita kasih orang hutangan, tapi kita belum mengizinkan, kita belum mengikhlaskan, dia belum bisa bayar, masih tertahan, nanti dipanggil lagi awak, dihadapkan dulu. Telah beratnya berutang. Karena Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi hati-hati kita hidup nih. Jadi yang kedua, ukuran dari nilai Ramadan itu adalah ketakwaan kita kepada Allah, perubahan, perbaikan dalam kehidupan kita. Sabar, ikhlas, tawadu, rendah hati, tak ada lagi kesombongan, selalu sabar. Ada orang yang ngapa-ngapain sabar. Kita yakin innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Tidak ada pahala yang bisa dihitung diberikan kepada orang-orang yang sabar itu, kata Allah. Nah jadi kalau begitu udah sabar aja. Innallaha ma'as sabirin. Allah itu beserta orang yang sabar. Saat ini kita dalam kesulitan, insyaallah Allah akan kasihkan kita kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, di balik kesulitan ada kemudahan. Allah tuh sayang kepada kita. Semua yang diberikan Allah itu sudah diukur Allah dengan tingkat kemampuan kita, dan sudah disiapkan Allah penggantinya kalau kita sabar. Makanya ikhlas menerima takdir yang disiapkan Allah kepada kita. Mudah-mudahan hidup kita nyaman. Nah jadi makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini masih malam 17 Syawal. Coba kita hisab lagi perubahan apa yang kita rasakan dalam diri kita ini. Apakah tadi bertambah keikhlasan kita, bertambah kesabaran kita, semakin baik tidak akhlak kita? Kalau semakin baik, semakin bagus, berarti berhasil Ramadan itu. Bertambah ketaatan kita kepada Allah, berarti berhasil Ramadan. Kalau semakin berkurang ibadahnya, berarti gagal Ramadan itu. Kalau mulutnya tidak berubah menjadi yang lebih baik, berarti gagal Ramadan itu.